Baik, selamat sabat untuk kita semua. Selamat sabat juga untuk para umat-umat Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan pelajaran pada malam sabat ini. Kita akan kembali membahas pelajaran sekolah sabat kita dari pelajaran yang ke-10, yang mana judulnya adalah Spiritualisme Terungkap. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan. Kami akan membahas dan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami. Kiranya urapan Roh Kudus Tuhan menjadi bahagian kami, dan juga Tuhan berkati para pemirsa dimanapun berada pada saat ini. Biarlah kiranya kami dapat mengerti bersama pelajaran ini dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Nah, doa kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada sabat ini, pada malam hari ini saya ditemani oleh dua hamba Tuhan. Yang pertama Pendeta Bestumea. Selamat sabat Pendeta. Selamat sabat Febri dan jemaat Tuhan. Ya. Dan yang kedua Pendeta R. Siagian, Pendeta Muda R. Siagian. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat sabat Febri dan umat-umat Tuhan. Terima kasih untuk waktunya kita bisa luangkan dalam membahas pelajaran sekolah sahabat kita. Baik, judulnya adalah Spiritualisme Terungkap. Ayat intinya ada di 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi pelajaran kita ini mengenai spiritualisme terungkap. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita menyebutkan bahwa tentang spiritualisme ini sudah diawali di Taman Eden, bagaimana setan mengatakan kepada Adam dan Hawa pada saat itu bahwa mereka tidak akan mati, justru mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan ajaran itu sampai sekarang tetap berlanjut, bahkan masuk ke gereja-gereja Kristen, dan tidak sedikit orang yang percaya akan hal itu. Yang menjadi pertanyaan pada malam hari ini Pak Pendeta, apa yang seharusnya kita ketahui tentang keabadian jiwa dan keadaan orang mati setelah kematian dalam perspektif pengharapan iman Kristen berdasarkan Alkitab? Biar kita semua mengerti sebenarnya bagaimana keadaan orang yang mati itu. Apakah mereka memiliki keabadian jiwa seperti yang banyak ajaran-ajaran yang kita dengarkan pada saat ini? Mungkin yang pertama boleh dijelaskan oleh Pak Pendeta Bestumea. Baik, Saudara Febri dan umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya tadi, apakah jiwa itu abadi? Atau bagaimana keadaan orang mati? Ya, benar Pak Pendeta. Ya, ini kita bicara orang Kristen yang mati. Saudara, kalau kita baca Alkitab kita di dalam Mazmur 6 ayat 5, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu, siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Jadi ketika manusia mati, orang mati, maka dia tidak ingat Tuhan. Jangankan ingat Tuhan, tentu ingat manusia pun tidak. Dan tidak bersyukur, tidak dapat memuji. Jadi kalau orang mati, ya sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak ada komunikasi, tidak bisa dia berkomunikasi dengan manusia yang hidup, tidak juga bisa dia berbicara dengan manusia, tidak juga dia melayang-layang mengganggu manusia. Jadi kalau orang mati, tidak mungkin mengganggu manusia. Kemudian Mazmur 115 ayat 17. Bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Jadi orang mati tidak bisa memuji Tuhan. Artinya apa? Kalau manusia mati lalu jiwanya tetap hidup, abadi, ada istilah jiwa abadi, maka udah salah ini ayat ini. Justru ketika manusia mati maka jiwanya mati. Dia tidak bisa memuji Tuhan, dia tidak bisa berkomunikasi dengan manusia,
dan dia tidak bisa mengganggu manusia. Jadi ketika orang mati, jiwanya mati ada di dalam kubur, tidak juga melayang-layang seperti yang dipikirkan orang. Mungkin ada orang bertanya, lalu bagaimana kalau orang kesurupan? Dan dia mengatakan bahwa aku si anu. Ya kan? Di kampung kita orang Batak biasa itu, margondang. Dipanggil arwahnya. Lalu datanglah arwahnya itu, aku opung musianu. Ditanya, apa benar ini opungnya? Ditanya, seperti dia, seperti mana opungnya itu. Bisa diterangkan dia. Kenapa bisa? Siapa itu? Saya katakan, itu bukan orang itu. Tapi itu adalah setan. Itu adalah pekerjaan setan. Tapi kok dia bisa tahu orang itu? Ya memang tahu. Karena sebelum kita lahir, iblis sudah ada. Ya pasti dia tahu. Sejak dia lahir sampai dia mati, dia tahu. Maka dia tahu menerangkan apa yang terjadi dengan orang itu. Jadi spiritualisme tentang jiwa abadi itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Dan ayat yang lain, ya. Bayangkan kalau orang mati lalu masuk surga. Ya. Karena ada istilah telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Seolah-olah bahwa orang yang mati langsung masuk surga. Kalau Febri orang mati langsung masuk surga, hari ini saya mau mendaftar untuk mati daripada saya hidup di dunia susah. Lebih baik saya hidup di surga. Tapi ternyata tidak demikian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau orang mati sudah langsung masuk surga, lalu untuk apa Yesus datang kedua kali? Justru Yesus datang untuk kedua kali seperti ayat inti tadi yang sudah dibaca. Ini kami katakan, 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. Ini kami katakan kepadamu tentang firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi orang yang meninggal tidak akan kita dahului. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu, malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ini kedatangan Yesus kedua kali. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Justru Yesus datang untuk menjemput miliknya. Baik orang yang percaya, yang masih hidup, yang percaya akan diubahkan seketika. Tetapi orang yang sudah mati di dalam kubur, Tuhan akan bangkitkan. Ya, jadi orang mati, kalau Yesus katakan tidur. Kalau kita baca di perjanjian lama dan perjanjian baru, ada 35 kali Alkitab berkata tidur atau mati. Ya, mati disamakan dengan tidur, tidur disamakan dengan mati. Dan Yesus sendiri berkata, ketika Lazarus, ya, saudaramu bukan mati, tapi apa? Tidur, aku pergi untuk membangunkan dia. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan adalah tidur. Dan ada saatnya Tuhan akan membangkitkan. Mungkin itu yang boleh saya jelaskan, Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta Situmeang untuk penjelasannya. Mungkin dari Pak Pendeta Muda, ada yang mau ditambahkan Pak Pendeta terkait pertanyaan kita. Bagaimana tentang keabadian jiwa dan apa keadaan setelah kita mati? Seperti itu Pak Pendeta Muda. Iya, terima kasih Pendeta Situmeang sudah memberikan suatu penjelasan yang sangat alkitabiah ya. Dan memang begitulah keadaan orang mati, bahwa orang mati itu tidak tahu apa-apa ya. Mungkin saya ingin melengkapi juga dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke 51 ya. Kita mulai ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ya. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya. Jadi dikatakan bahwa orang yang mati itu saat ini belum ke surga. Ya, belum ke surga. Oleh karena dikatakan di sini, pada waktu bunyi nafir yang terakhir, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Ya. Jadi saat ini masih binasa, masih belum selama-lamanya mereka hidup. Ya. Kemudian dikatakan di sini ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ya.
Jadi kondisi kita sekarang ini adalah kita masih mengenakan yang dapat binasa. Ya, artinya tidak ada jiwa yang kekal. Ya, kita adalah jiwa yang bisa mati atau makhluk yang bisa mati. Ya, kemudian dikatakan dan yang dapat mati ini, ya kita masih dapat mati sekarang, begitu ya. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ya. Ya kan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, jadi orang mati akan ada di surga itu nanti, ya, ketika bunyi nafir yang terakhir, ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Dan di mana orang mati sekarang, ya mereka tidur, ya, tidur panjang. Nah, itu mungkin tambahan. Baik, terima kasih untuk Pak Pendeta Muda terkait penjelasannya. Jadi saudara-saudaraku sudah sangat jelas ya bagaimana sudah dipaparkan tadi oleh kedua hamba Tuhan bahwa tentang keabadian jiwa adalah suatu kebohongan besar yang selalu setan agung-agungkan, terkhusus di akhir zaman ini. Dia berusaha sebisa mungkin sebagaimana yang dilakukan di Taman Eden ketika dia berusaha meyakinkan Adam dan Hawa bahwa mereka sekali-sekali tidak akan mati, tetapi akan memiliki jiwa yang kekal. Itu adalah suatu kebohongan yang besar. Jadi kita sudah dengan jelas mengetahui bahwa ketika manusia itu sudah mati, dia tidak tahu apa-apa. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Pendeta, bahkan memuji Tuhan pun dia nggak bisa lagi. Karena yang memuji Tuhan itu bukan orang yang mati ya Pak Pendeta, tapi kita yang hidup inilah yang memuji Tuhan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Pendeta, pertanyaan kedua. Bagaimana kita merasakan kuasa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa kuasa kebangkitan Kristus dari kematian adalah pengharapan kebangkitan bagi setiap orang yang mati dalam Kristus menuju kehidupan kekal. Mungkin boleh pertama dijelaskan oleh Pak Pendeta Muda. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengalami atau merasakan kuasa kebangkitan Kristus ya pada saat sekarang ini. Nah, bahwa sesungguhnya kebangkitan Kristus yang pertama adalah jaminan, ya, karena dikatakan dalam firman Tuhan, Kristus adalah buah sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Artinya di dalam Yesus ada jaminan kebangkitan bagi mereka yang mati di dalam Kristus. Nah, yang kedua adalah kuasa kebangkitan Kristus adalah menggambarkan bahwa Yesus menang. Yesus menang atas dosa dan dia menang atas maut. Ya. Nah, artinya adalah kuasa kebangkitan Kristus adalah sesuatu kuasa yang kalau kita percaya, kalau kita imani, akan diberikan kepada kita. Artinya kuasa itu adalah kuasa di mana kita juga akan diberikan kemampuan untuk menang melawan dosa. Ya. Karena upah dosa adalah maut. Ya kan? Jadi kalau kita terus berbuat dosa, ya kita pasti mati. Tetapi kuasa kebangkitan itu memberikan kita suatu kemampuan untuk bisa hidup mengalahkan dosa, ya, untuk bisa hidup menuruti perintah-perintah Tuhan, ya. Nah, jadi artinya kuasa itu bisa kita rasakan sekarang, yaitu kuasa yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, itu. Baik, terima kasih Pak Pendeta Muda. Sekarang kita beranjak ke Pendeta B. Situmeang. Ya, jadi bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita untuk sekarang ini. Jadi terima kasih kepada Tuhan atas janjinya, pengharapan kita untuk kedatangannya yang kedua kali, menjanjikan akan kebangkitan orang-orang yang percaya kepadanya, yang mati. Ya, dan kita yang masih hidup akan diubahkan, mengenakan pakaian yang tidak dapat binasa. Ada satu cerita di Alkitab yang juga akan meneguhkan kita. Cerita tentang bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah dikubur 4 hari di dalam kuburannya. Itu bisa kita baca di kitab Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ya, Lazarus sudah mati dan dikuburkan, sudah 4 hari di dalam kuburannya. Lalu Yesus datang memerintahkan
Lazarus bangkit. Maka Lazarus bangkit dan hidup kembali dan kembali bersama-sama dengan manusia. Dia setelah dia bangkit dari kematian itu, dia boleh bersosial lagi dengan sesamanya manusia. Itu dia capai ketika dia dibangkitkan. Itu bisa dia lakukan setelah Yesus membangkitkan dia dari kematian. Tapi coba ya kembali kepada pertanyaan mungkin yang pertama tadi sedikit kita singgung. Bayangkan kalau sekiranya waktu Lazarus mati dan dia sudah masuk surga. Maka dia akan komplain ketika Yesus bangkitkan. Dia akan komplain, dia akan bilang, Yesus guru, aku kan udah di surga, udah enak. Ngapain lagi saya dibangkitkan? Ini menjadi rancu. Ini jadi pemahaman yang menyesatkan. Dan memang ini adalah pekerjaan iblis. Ingin menyesatkan kita tentang keabadian jiwa. Bahwa seolah-olah jiwa manusia itu tidak mati. Memang betul, di awal ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, tidak ada kematian. Tuhan ciptakan mereka untuk kekekalan. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, itulah yang membuat mereka ya tidak akan menikmati kekekalan itu. Mereka akan menghadapi kematian. Ya. Tetapi ada janji Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan yang mati akan mendapatkan apa? Mendapatkan kebangkitan. Jadi biarlah janji-janji Tuhan tentang kedatangannya, pengharapan akan kebangkitan, ya tidak ragu, membuat kita tidak ragu dan yakin karena ada contoh yang boleh kita saksikan dan kita lihat melalui cerita di dalam firman Tuhan tentang Lazarus misalnya, atau mungkin tentang Musa yang sudah mati, yang sudah dibangkitkan dan sekarang ini ada di sorga. Mungkin gitu, Febri. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi saudara-saudaraku sudah sangat jelas tadi dijelaskan oleh dua hamba Tuhan bahwa kebangkitan Tuhan itu dari kematian akan menjadi pengharapan kita juga, bahwa kita mempunyai pengharapan ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kebangkitan itu juga akan menjadi bagian kita dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal tentunya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya Pak Pendeta. Bagaimana kita dapat setia mengikuti perintah Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Kristus agar dapat mengalahkan setiap tipu muslihat iblis? Jadi kira-kira bagaimana ini Pak Pendeta biar kita tetap setia, apalagi kalau mungkin ketika kita ditimpa kedukaan sangat sulit untuk percaya bahwa nanti akan bangkit lagi gitu karena kesedihan yang kita alami sehingga kadang kita memiliki keraguan bahwa ini udah nggak akan ada pengharapan lagi setelah kematian ini. Kira-kira bagaimana caranya kita Pak Pendeta? Oke, baik. Bagaimana supaya kita setia dan tidak tertipu oleh penyesatan dari iblis? Ya, saya pikir bahwa belajar kepada firman Tuhan, membaca firman Tuhan itu sehingga kita bisa memahami. Kita mengerti, ya, kita mengerti. Kita tidak hanya mendengar dari orang. Karena biasanya memang kita lebih suka mendengar daripada membaca. Gitu ya, kita lebih suka mendengar pendeta mungkin berkhotbah atau mengajar, lalu kita iya-iyakan saja tanpa kita membaca apa kata firman Tuhan. Ini sangat berbahaya. Jadi saya pikir kita harus membaca Alkitab itu sendiri, supaya Alkitab itulah yang memberikan kita pengertian yang benar. Ya, seperti apa? Agar kita tidak tertipu, ya, agar kita tidak tersesat. Karena apa? Karena menjelang kedatangan Yesus kedua kali pun di akhir zaman ini setan akan bekerja keras. Jadi pertentangan kita tidak mudah karena yang kita lawan ini adalah setan. Ya, setan ini sedikit di atas kita. Ya, sedikit di atas kita. Kalau kita bilang kita bijak, kita pintar, oh dia lebih bijak. Ya, kita katakan dia licik gitu ya. Dia licik, dia raja bohong ya. Raja bohong, dia sangat luar biasa dalam menyesatkan manusia dengan cara-caranya yang sangat lihai. Maka saya pikir bergantung kepada firman Tuhan, membaca firman itu di dalam kehidupan kita agar kita tidak tertipu ya dengan cara-caranya. Karena di akhir zaman dia akan melakukan tanda-tanda yang ajaib. Dia akan melakukan keajaiban-keajaiban. Bahkan Alkitab katakan, bahkan dia akan menyerupai seolah-olah dia Yesus. Ya, Yesus yang akan datang. Dia akan katakan bahwa Yesus akan datang di kota sana. Kalau kita tidak membaca kita akan mudah percaya itu. Maka kita akan pergi ke kota itu. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa setiap mata akan melihat Yesus datang. Mau dimanapun saudara berada. Mau di ladang,
Mau di bawah laut misalnya, kita ada di dalam kapal selam misalkan. Ya, kita berada di kapal selam di bawah laut, ya, berkilometer ke bawah. Tapi ketika sudah datang, semua akan apa? Semua akan melihat. Jangan percaya dengan orang berkata ada di sana, Yesus akan datang di sana, di kota sana atau di gunung sana. Jangan kita mudah percaya, karena bukan demikian kata firman Tuhan. Bagaimana cara kita agar terhindar dari tipu daya iblis di akhir zaman? Wahyu 3:10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi menuruti firman dan menuruti firman, maka Tuhan melindungi. Ini janji Tuhan. Tuhan akan melindungi kita dari pencobaan. Hanya mereka yang menuruti firman Tuhan, yang sepenuhnya percaya kepada firman itu dan hidup di dalamnya, mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Ya, mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Mungkin itu yang boleh saya berikan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Situmayang. Jadi memang yang harus kita lakukan supaya terhindar adalah mempelajari dan menuruti firman Tuhan. Kalau pendeta muda, gimana Pak Pendeta? Ya, saya pikir saya juga punya pendapat yang sama dengan Pendeta Berlin, bahwa memang satu-satunya benteng atau perlindungan kita terhadap penipuan setan adalah dengan mempelajari Alkitab, ya, dengan mempelajari Alkitab secara pribadi, ya, bukan dengar dari orang, kata orang, tetapi kita sendiri menyelidiki, mempelajarinya bagi diri kita sendiri. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan di dalam Mazmur 119 ayat 105 juga dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahkan di dalam Yesaya 8 ayat 20, barang siapa yang tidak berbicara sesuai dengan firman Tuhan, baginya tidak terbit fajar. Ya, artinya sepandai apapun orang berbicara, sepintar apapun orang berbicara, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu bukan kebenaran. Ya. Jadi hanya dengan bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan, kita bisa mengenali tipu muslihat iblis. Baik, terima kasih untuk kedua hamba Tuhan atas penjelasan dari setiap pertanyaan kita pada malam hari ini di pelajaran kita yang ke-10 mengenai spiritualisme terungkap. Jadi sudah sangat jelas dijelaskan kepada kita bagaimana spiritualisme itu adalah kebohongan besar yang selalu diutarakan oleh si setan, supaya bagaimana mungkin banyak umat-umat Tuhan yang tertipu dan tersesat mengenai pelajaran ini. Jadi untuk penutup, kami persilahkan Pak Pendeta Muda terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement. Ya, pengharapan bagi kita yang masih hidup adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana kita akan menerima keselamatan yang sudah dijanjikan. Ya, demikian juga pengharapan bagi orang yang mati sama, adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana mereka akan dibangkitkan dan akan menerima kehidupan yang kekal. Jadi marilah kita dengan tekun, dengan setia menantikan hari yang besar itu. Kalau Pak Pendeta Situmayang. Baik, terima kasih umat Tuhan, bahwa zaman ini setan akan menggunakan spiritualisme dengan cara-caranya yang sangat lihai, menyesatkan manusia dengan pengajaran-pengajaran, dengan doktrin-doktrin tentang keabadian jiwa, bahwa manusia yang mati, ya, tubuhnya mati tapi jiwanya tetap hidup, gitu ya. Walaupun dia dikubur, maka jiwanya itu akan ke sorga, atau bahkan mungkin ada yang mengatakan melayang-layang yang bisa mengganggu manusia, ya, yang bisa memberkati manusia. Itu sebabnya banyak orang Kristen sekarang tertipu, ya, mereka datang ke kuburan menerima berkat dari orang tua yang ada di dalam kuburan. Ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Berkat hanya dari Tuhan. Ya. Orang tua bisa memberikan kita doa berkat, tapi ketika dia masih hidup, ketika dia sudah mati di dalam kubur, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak akan mengganggu kita yang masih hidup.
dia juga tidak bisa berkomunikasi dengan kita, dan tidak juga dia mendengar apa yang dikatakan kepadanya, ya, kepadanya. Oleh karena itu spiritualisme adalah alat setan yang sangat luar biasa untuk menyesatkan manusia. Maka hati-hati sebagai umat Tuhan, jangan percaya, biarlah kita hanya percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Bentengilah iman kita dengan mempelajari akan firman Tuhan. Ya, kiranya Tuhan berkati. Amin. Baik, terima kasih untuk kedua hamba Tuhan, Pak Pendeta B. Stumeang dan Pendeta Muda R. Syagian. Untuk pelajaran kita pada malam hari ini terkait spiritualisme, kita sudah sangat jelas mengetahui, dan besar harapan kita semua bahwa tidak ada dari umat-umat Tuhan yang tertipu akan cerita ini, bagaimana kekekalan jiwa, dan ketika kita atau saudara-saudara kita meninggal akan ada kehidupan selanjutnya, tapi sebelum kedatangan Tuhan. Itu adalah suatu pelajaran yang salah. Jadi semoga kiranya pelajaran ini menjadi berkat bagi kita semua, dan semoga berkat sahabat juga menjadi bagian kita sepanjang satu sabat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat sabat. Tuhan memberkati.